Halo, selamat malam ya, rekan-rekan mahasiswa peserta pembelajaran jarak jauh kerjasama Universitas Dianapura dengan STIMIK 10 November Papua yang merupakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dibiayai oleh Kemendikbuddikti. Jadi pada hari ini pertemuan kelima kita akan membahas beberapa topik. Namun sebelum itu izinkan Pak Gerson share screen dulu. Oke, tadi ada sebelumnya pada waktu rekap ada terlewatkan ya di bagian ini, mampu menyisipkan chart, memasukkan simbol and equation, menyisipkan bullet and number list. Oke, untuk menyisipkan chart, Pak Gerson langsung demokan saja ya. Oke, untuk menyisipkan chart, Anda harus memiliki data. Contoh misalnya datanya adalah ini. Ini contoh ya. Misalnya data adalah ini. Anda bisa menyisipkan chart sesuai dengan data yang ada. Chart ini ada banyak jenis, ada bentuk pie, ada yang bentuk batang, dan macam-macam. Di sini Anda bisa lihat, ini yang Pak Gerson bilang, ada yang bentuk pie, ada yang bentuk kolom, ada yang bentuk line, masih banyak lagi. Ya, kita ambil contoh yang paling sering digunakan adalah pie, kita ambil 3D pie, ini yang disebut dengan 3D pie. Tinggal oke. Jadi Anda memilih datanya dulu ya tentu saja, dan otomatis, Anda akan mendapatkan data seperti ini. Anda bisa lihat, Anda mendapatkan chart, di mana chart ini Anda bisa modifikasi. Jadi sesuai dengan data yang ada pada data Anda. Jadi misalnya namanya apa? Misalnya kalau kita mau bandingin misalnya penjualan bulan Januari misalnya. Oke. Bulan Januari pada saat ini misalnya penjualan bulan Februari. Oke, dan di sini yang ketiga misalnya penjualan bulan Maret dan penjualan bulan April. Oke, di sini teman-teman bisa mengatur misalnya dalam jutaan gitu hasil penjualan. Oke, hasil penjualannya misalnya kita tulis 100 misalnya, tergantung ya. Nah, ini 150. 150. Ini misalnya 75. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda bisa melihat preview ini akan muncul di sini secara otomatis. Anda juga bisa memilih layout-nya, ya. Apakah Anda mau memasukkan data seperti ini? Bisa, kelihatannya. Jadi dia ada preview-nya. Legend-nya juga tergantung. Apakah misalnya ini layout 6. Legend itu artinya di sebelah kanan, keterangan sebelah kanan itu. Legend-nya apakah Anda mau taruh di sebelah kanan seperti ini? Atau seperti ini di dalam teks? Itu bisa diatur. Tergantung ada keperluan Anda seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi banyak jenis. Misalnya Pak Gerson yang paling gampang deh, yang paling sering biasanya ada legend-nya. Legend itu sebelah kanan. Ini disebut dengan legend. Nah, legend ini Pak Gerson misalnya biar kelihatan 3D, kelihatannya bagus, Pak Gerson ganti temanya. Itu bisa. Kalian bisa lihat di sini, dalam waktu singkat itu bisa berubah. Ya. Dan itu bisa kalian taruh di sana. Termasuk juga kalian mau mengganti tipe chart-nya atau menggantikan chart-nya, Anda tinggal pilih ini, change chart. Ini bisa di-close juga ya. Kalau misalnya datanya sudah fix, tinggal Anda change chart type-nya, misalnya mau ganti dengan bentuk kolom, itu bisa. Ya, jadi Anda tinggal klik itu aja, otomatis misalnya ini jadi oke. Otomatis dia akan berganti. Jadi Anda misalnya mau berganti kembali kepada 3D Pie, silakan. Oke, mudah bukan? Jadi Anda bisa mengganti datanya tersebut, termasuk juga mau menambahkan data baru. Kamu menambahkan data baru, misalnya Anda tinggal select data. Anda tinggal menambahkan data di sini. Tergantung dari tabel data Anda. Ini kebetulan kan belum ada. Kalau Anda mau tambahin data, tambahin aja di sini datanya. Baik dari seriesnya ataupun dari datanya di sini. Yang data value-nya di bagian ini. Tinggal tambahin aja misalnya penjualan, misalnya nih, Pak Gerson tambahkan di bagian atasnya, Pak Gerson tambahin aja ya. Ini Pak Gerson tulis sebentar, penjualan, misalnya hasil penjualan, misalnya di sini Pak Gerson tambahkan
pengeluaran, apa namanya, kenaikan data, kenaikan penjualan. Misalnya ini 50%. Nah, sorry. 50%, mungkin sama 50%. Ini misalnya 25%, ini 30%. Contohnya ya, ini contoh aja. 10%. Nah, data ini kalau misalnya Anda mau tambahkan, bisa. Tinggal di select data. Ya, tinggal di select data. Oke. Ini sudah ada kenaikan penjualan, sudah ada ya. Sudah ini Anda bisa juga edit. Oke. Anda bisa lihat sheet-nya, ini dia memilih judulnya di atas. Dan ini adalah bagian data nilainya. Yang ini. Oke. Gampang dan mudah. Udah, semudah itu. Nah, misalnya Anda juga mau mengganti, misalnya datanya tukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, itu bisa. Switch row, tapi itu biasanya terjadi kalau Anda menggunakan tabel batang. Jadi kalau Anda menggunakan tabel batang atau kolom, misalnya kayak gitu, bisa. Misalnya, ini deh. Menarik bukan? Anda mau tukar baris dari kolom, kolom jadi baris, itu pada dasarnya bisa. Ya, tergantung data Anda. Kebetulan data ini tidak ada mengubah data baris menjadi kolom, jadi sederhana aja. Oke, ya itu terkait dengan menggunakan chart. Jadi chart ini bisa ditambahkan jika Anda sudah memiliki data tabel. Jika belum ada ya otomatis tidak bisa terbentuk. Oke. Selanjutnya memasukkan simbol and equation. Jadi memasukkan simbol and equation itu sebenarnya mudah banget teman-teman. Jadi misalnya masih ingat seperti ini. Misalnya kita punya data, ya kita punya data. Ini sekalian Pak Gerso membahas terkait dengan ini ya, apa namanya, menyisipkan bullet and number list. Misalnya kalau kalian ingin menyisipkan number list, kalian tinggal pilih yang ini, tinggal pilih formatnya. Kelihatan ya previewnya. Atau menyisipkan bullet, ini namanya bullet. Sorry. Mau model seperti apa, itu bisa secara otomatis. Mudah ya. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menyisipkan apa namanya, format yang lain. Nah, format yang lain itu bisa, itu adanya di insert. Misalnya Anda menyisipkan simbol di sini. Oke, simbolnya misalnya trademark gitu. Itu bisa. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda insert. Kalau equation ini lebih ke simbol matematika. Jadi misalnya kayak gini. Dan itu bisa diedit sih. Ya, jadi Anda bisa mengisi secara manual atau menggunakan template yang sudah ada, itu bisa. Misalnya kayak gini, Anda mau modifikasi, bisa. Ini bisa dimodifikasi. Itu equation. Oke, semoga menjawab, membantu Anda untuk mengetahui fungsi-fungsi yang ada. Ini sudah semuanya. Nah, kita masuk ke yang baru nih, pertemuan hari ini. Mampu menyisipkan section, space break, dan column. Pak Gerson ngambil contoh satu case seperti ini. Biasanya, ini Pak Gerson jadikan satu aja ya. Jadi biasanya kalau teman-teman membuat laporan, itu kan jadikan satu tabel kan. Coba Pak Gerson jadi satu tabel dulu ya. Jadi satu kolom aja dulu. Nah, seperti ini. Ya, biasanya Anda membuat dalam bentuk satu satu kolom seperti ini. Misalnya nih teman-teman bikin jurnal ilmiah untuk skripsi kalian. Nah, seringkali kalian diminta untuk bikin dalam bentuk dua kolom. Bikin aja dulu satu kolom seperti biasa seperti ini, ya nulis seperti biasa. Setelah selesai, Anda bisa bikin dalam bentuk format dua kolom dengan cara menselect bagian yang ingin dibikin dua kolom, misalnya ini sampai di sini ya. Jadi semua dipilih. Oke, semuanya sudah dipilih seperti ini. Kemudian tinggal pilih kolom dan jadikan two atau dua kolom. Selesai. Oke. Terkait dengan paste break sendiri selain fungsinya bisa memindahkan, contohnya kayak gini. Misalnya nih, nah ini, Anda memindahkan 2.2 ini biar ke bawah sini. Nggak perlu enter gitu. Anda cukup masuk ke, taruh di kursor di paling depan, di bagian layout, break, dan Anda bisa lihat di sini ada page, ada kolom, ada task wrapping, dan sebagainya. Misalnya, Anda pindah page, pindah halaman, klik aja, dia akan pindah halaman.
Oke. Atau misalnya di sini, Anda menginginkan di sini sudah ada previewnya sih. Pindah kolomnya ke kolom kanan, bisa. Nah, Anda bisa lihat yang tadinya posisinya di sini, dia akan pindah ke sini. Oke. Seperti itu. Jadi caranya sangat mudah. Misalnya ini Anda mau pindahkan ke halaman selanjutnya, tinggal break next page. Dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Oke. Fungsinya tidak hanya itu sebenarnya teman-teman. Fungsinya juga bisa untuk melakukan apa namanya? Melakukan editing, misalnya Pak Gerson jadikan satu kolom aja dulu ya. Nah, misalnya jadikan satu kolom. Untuk misalnya membuat halaman, biasanya kalau membuat halaman ini Pak Gerson hapus saja dulu ya. Ini Pak Gerson jadikan sebagai sampel aja. Bentar, jadi bagian ini bagian font di current date-nya, di footer-nya. Oke, remove footer. Ya, ini Pak Gerson hapus dulu ya. Ini karena dia footer, jadi harus dihapus dulu. Ini Pak Gerson ambil dua contoh nanti ya, dua contoh halaman aja. Nah, misalnya gini, Pak Gerson jadiin satu dulu. Oke. Oke, udah semua. Ya, misalnya gini, kalian misalnya di halaman, pengen halamannya, biasanya awal waktu kan di tengah bawah, halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Gimana caranya? Sangat mudah sekali. Pertama, Anda tinggal taruh di sini kursor di bagian footer. Oke. Terus Anda memberikan page number kan di tengah bawah. Ini kan di tengah bawah. Oke. Terus, halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Tapi ini kan di tengah bawah masih Pak, di halaman 2. Misalnya gitu. Anda bisa menaruh di sini. Oke. Jadi biasanya biar tidak terpengaruh sama yang di atas, Anda bisa tinggal taruh di sini, page number, top of page. Ya, dia tidak akan muncul di sini. Atau mungkin contoh lain deh, contoh lain. Mungkin contoh ini agak sedikit membingungkan, Pak Gerson coba buka contoh yang lain sebentar. Pak Gerson buka dulu filenya sebentar. Oke. Ya, Pak Gerson share screen dulu. Ya, contohnya seperti ini. Ini misalnya skripsi Anda. Contohnya, ini contoh ya. Misalnya ini ada skripsi Anda, biasanya halaman bab 1 kan tengah bawah ya. Halaman 2 di pojok kanan atas. Halaman 3 biasanya terus pojok kanan atas. Sampai di awal bab 2 di tengah bawah lagi. Gimana caranya? Sangat mudah sekali. Agus akan tunjukkan kepada teman-teman. Kita mulai dari halaman pertama dulu ya. Bab satunya di tengah bawah. Tinggal Anda klik 2 kali. Oke. Terus ini Anda di bagian footer. Tinggal Anda kasih, page number. Bagian bawah Anda tinggal kasih nomor di tengah bawah. Ini sudah ada. Tapi masalahnya halaman 2 jadi ikut. Padahal halaman 2 itu kan harusnya di pojok kanan atas, Pak. Gimana caranya? Caranya, ini yang Pak Gerson bilang tadi, kita akan menggunakan page break. Taruh kursor Anda di paling depan di halaman bab 2. Pilih layout. Break. Next page. Oke. Baru Anda pilih halaman 2. Klik 2 kali. Hilangkan link to previous. Baru Anda hapus atau delete. Taruh kursor Anda masih di halaman 2 ya. Di bagian header. Hilangkan link to previous. Anda taruh di bagian header. Top of page. Pilih nomor 3. Otomatis dia akan di pojok kanan atas terus. Kalau berhasil ya, bab 1 halaman 1 di tengah bawah, halaman 2, halaman 3 semua di pojok kanan atas. Oke. Nah, sekarang halaman 6 ini harusnya di tengah bawah.
bukan di pojokan atas, benar kan? Nah, caranya sangat mudah sekali. Taruh kursor Anda di bab 2, pilih layout, break, next page. Kalau benar tidak akan terjadi apa-apa. Terus klik 2 kali halaman 6-nya, klik, hapus dulu link to previous-nya. Jangan lupa dihapus dulu ya link to previous-nya, baru delete. Sehingga tidak akan mempengaruhi yang lain. Ya, tidak mempengaruhi halaman sebelumnya. Taruh kursor Anda di bagian header di awal bab 2, hilangkan link to previous, taruh halamannya di tengah bawah. Kalau benar sekarang, awal bab 2 itu di tengah bawah. Nah, halaman 7 harusnya di pojokan atas, tapi ini kan di tengah bawah. Nah, gimana caranya? Anda bisa melakukan dengan cara yang sama. Anda taruh kursor depan, pilih layout, break, next page. Oke, setelah itu Anda baru tinggal pilih halaman 7, klik 2 kali, hilangkan link to previous, dan delete. Harusnya halaman 6 tidak akan hilang. Taruh kursor Anda di bagian header, munculkan link to previous, baru page number, top of page, pilih nomor 3. Jadi sekarang halaman 7 akan di pojok kanan atas. 8, 9, semua di pojok kanan atas. Oke. Jadi kalau benar, ya ini kalau benar ya. Anda bisa lihat, tengah bawah, halaman 1, tengah bawah, halaman 1, halaman 2 pojok kanan atas, dan seterusnya. Nanti file ini Pak Gerson akan post di si pandu untuk Anda bisa pakai sebagai bahan latihan. Oke? Itu menyisipkan header dan footer. Tadi sudah Pak Gerson demokan ya, sekalian menyisipkan header dan footer. Jadi Anda bisa menyisipkan header dan footer itu bisa mengklik ini yang disebut dengan header atas, ini yang disebut dengan footer. Jadi Anda bisa mengklik 2 kali seperti ini bisa. Oke, dia akan muncul menu desain. Atau Anda bisa melakukan insert. Di sini teman-teman bisa melihat ada header, ada footer. Nah, poinnya sama aja sih, poinnya sama aja. Oke. Nah, bedanya kalau di sini sudah disediakan template, misalnya header-nya mau ditambahin apa. Misalnya nih, desain. Anda tinggal ketik dataku misalnya. Misalnya, ya, sorry. Laporan. Misalnya nanti otomatis dia akan muncul di halaman-halaman tertentu aja. Misalnya Anda set cuma di halaman 1, dia akan muncul di halaman 1. Tidak akan muncul di halaman lain. Atau Anda bisa mengklik 2 kali seperti ini dan Anda bisa hapus. Close. Itu untuk header dan footer. Bagaimana dengan watermark? Watermark itu tujuannya gunanya untuk menandai file itu biar ketika itu di-save as PDF itu tidak bisa sembarang orang melakukan editing atau melakukan copy paste hasil pekerjaan Anda. Makanya biasanya itu diperlukan semacam usaha untuk menghapus watermark-nya itu. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Anda bisa masuk di bagian desain, ya. Di sini ada watermark. Watermark ini ada yang sudah tersedia secara template. Anda bisa lihat, mungkin kelihatan jelas ya. Confidential bentuknya seperti ini, atau Anda bisa custom. Ya, contoh kalau Pak Gerson pilih confidential, kalian bisa lihat mungkin kalau Pak Gerson zoom out ya, kelihatan nggak di belakang tulisan itu ada semacam ada tulisan watermark confidential, ya. Atau Pak Gerson pilih semuanya, Pak Gerson watermark, pilih custom. Misalnya kalian pilih skripsi atau STEMIC 10 November, itu bisa di custom. Tes misalnya STEMIC 10 November. Oke. Anda bisa lihat, kalau Anda perhatikan di bagian belakang ini ada STEMIC 10 November. Itu yang disebut dengan watermark. Page color, page border jadi satu di sini. Di mana page color kita memberikan halaman. Misalnya ini kita memberikan halaman, page color warna apa. Misalnya seperti itu. Anda bisa lihat ya. Kalau page border adalah warna di pinggirnya, di kanan kirinya. Tidak hanya berupa garis,
tapi juga bisa berupa art. Contohnya artnya adalah misalnya ini. Kita yang cari yang lawan sedikit ya, yang berbeda sedikit. Oke. Nah, Anda bisa lihat. Jadi dengan cara yang mudah Anda bisa memberikan warna, Anda bisa memberikan border. Itu face color dan face border. Jadi sudah semua clear. Nanti teman-teman silakan mencoba sendiri secara mandiri apa yang sudah Pak Gerson demokan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan memberkati.